Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Karen Armstrong dalam karyanya Compassion yang ditulis tahun 2010 menulis begini. Ketika kita berbicara kepada sesama, kita harus benar-benar tahu tentang apa yang hendak kita bicarakan dan tidak hanya mengandalkan kabar angin semata. Donald Davidson, profesor filsafat dari Universitas California di Berkeley, meneruskan keyakinan Armstrong dengan mengatakan bahwa upaya untuk mengerti ucapan dan perilaku orang lain, bahkan perilaku mereka yang paling menyimpang, mengharuskan kita untuk menemukan banyak kebenaran dan alasan di dalamnya. Jika kita tidak bisa melakukan itu, kita akan mengabaikan sesama kita dan jatuh di dalam penilaian kepada mereka sebagai yang tidak masuk akal dan pada dasarnya tidak manusiawi. Jika kita ingin memahami orang lain, kita harus menganggap bahwa mereka benar dalam banyak hal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di tempat asalnya, ada sebagian orang yang kagum dengan pengajarannya. Akan tetapi, sebagian lagi mempertanyakan akan hikmat dan kuasa yang diperolehnya. Hal ini dapat kita baca dan renungkan di dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Mereka hanya mengakuinya sebagai anak tukang kayu yang berasal dari kampung halaman mereka, sehingga mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka sesungguhnya tidak tahu bagaimana harus berbicara kepada Yesus. Akibat yang menyusul kemudian dari penolakan mereka adalah tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di situ. Yesus akhirnya melakukan karya-karya ajaib dan menakjubkan justru di tempat lain, di tempat di mana ia diterima dan dianggap baik oleh orang-orang yang menerimanya. Dan mereka yang menerima Yesus itulah yang akhirnya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan kekal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, penolakan Yesus di tempat asalnya mengajarkan kepada kita satu hal penting, yaitu bagaimana seharusnya kita berbicara kepada sesama kita. Berbicara kepada sesama selalu mengandaikan bahwa yang kita nilai dan kita ungkapkan itu adalah sesuatu yang baik dan membangun. Kita cenderung melontarkan kritik ketimbang mengupayakan kata-kata yang positif untuk sesama. Mari kita melihat situasi yang ada di sekitar kita. Kita cenderung terjebak dalam debat kusir, saling menyerang kelemahan pribadi, ketimbang melihat apa yang baik datang dari orang tertentu. Maka mari kita hanya bisa bertumbuh dalam penilaian yang baik kepada sesama bila kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita siap dan berani untuk mengubah cara pandang kita dalam memandang orang lain? Janganlah kita mudah menghakimi sesama hanya karena kita kenal dan tahu latar belakang orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita boleh bertanya dalam refleksi kita hari ini, bagaimana komunikasi pribadiku dengan sesamaku selama ini? Apakah aku sungguh bertumbuh dalam pemikiran yang positif pada sesama? Semoga
kita berjalan dalam firman Tuhan hari ini untuk mengarahkan kita kepada kebenaran dan juga kepada kebaikan. Dan mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk menemukan sisi yang baik dari orang lain, dan kita tidak gampang untuk menghakimi orang, karena penghakiman itu bukan milik kita, bukan hak kita. Dengan demikian Bapak Ibu, orang lain bertumbuh, kita pun turut berkembang di dalam hidup beriman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.